لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan sedikit membahas Al-Jauhar Al-Maqnun Syarah Manzumah Al-Baikun, di mana kita memasuki manzumah pertama dalam kitab ini. Perhatikan pada halaman ke-7. Berkata Imam Baikuni, Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddahu wa kullu wahidin ata wa haddahu. Kalau bisa antum menghafal ya, disambil nyanyi. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadithi iddahu wa kullu wahidin ata wa haddahu. Jadi kalau dihafal lebih enak lagi. Artinya abda'u bilhamdi, saya memulai bilhamdi dengan pujian, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, musalliyan dan bersalawat ala Muhammadin, atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairin nabiyyin, sebaik-baik nabi, ursila, yang diutus. Jadi mu'allif rahimahullahu taala memulai manzumahnya dengan pujian dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik nabi yang diutus. Dan ini adab, kawan. Adab seseorang yang hendak menyampaikan nasihat, maka hendaklah dia memulai dengan pujian dan salawat. Bahkan satu majlis yang tidak dimulai dengan hamdalah, bacaan pujian dan salawat, maka majlis itu akan terputus dari barakah. Oleh karena itulah maka beliau memulai dengan pujian dan salawat atas Nabi, sebaik-baik nabi yang diutus. Kemudian Baikuni melanjutkan, wadhi min aqsamil hadithi iddahu, wadhi min aqsamil hadithi iddahu wa kullu wahidin ata wa haddahu. Maksudnya wadhi adalah kembali kepada ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu mustalahul hadis itu memiliki aqsam. Aqsam itu apa? Memiliki bagian-bagian iddahu yang banyak. Jadi ilmu mustalahul hadis itu memiliki bagian-bagian hadis iddahu yang banyak jumlahnya. Wa kullu wahidin, dan tiap-tiap istilah itu atau haddahu, ada ta'rifnya masing-masing. Jadi di sini Syekh Imam Baikuni itu tidak ada ulama yang menulis biografinya secara lengkap. Akan tetapi beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya, yang bermadhab Syafi'i. Dia mengarang kitab Baikuni, dan kitab ini menjadi kitab dasar bagi orang yang belajar mustalahul hadis, karena kitab ini kitab yang paling mudah untuk dipelajari. Tetapi kata Syekh Utsaimin, kalau antum bisa memahami kitab ini saja dengan baik, maka itu sudah mencukupkan bagi orang yang dasar mengenal ilmu hadis. Jadi di sini Imam Baikuni mengatakan bahwa ilmu hadis itu ada macam-macam istilah. Lah setiap istilah itu nanti ada takrifnya masing-masing. Itu maksudnya di sini. Kemudian masuk yang pertama. Kita akan mempelajari hadis as-sahih. Apa sih hadis sahih itu? Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal.
isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi kalau antum ditanya apa sih hadis sahih itu, maka antum bacakan mandumah ini. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal, isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Inilah takrif hadis sahih. Kalau antum hafal senang ya. Apa sih hadis sahih? Bacakan ini mandumah ini. Ya. Awwaluha as-sahih, yang pertama hadis itu as-sahih adalah hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Wa huwa mattasal, pertama hadis sahih itu ciri-cirinya ittasala, sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Dan ittasal itu adalah diddu inqita, lawan daripada terputus. Artinya wa huwa an yasma'a kullu rawin an syaikhihi, di mana seorang rawi harus mendengar langsung dari gurunya, dan gurunya mendengar langsung dari gurunya lagi mendengar langsung dari gurunya lagi, dan terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat yang pertama hadis itu sahih harus ittisal, bersambung sanadnya. Apa yang dimaksud bersambung di sini? Di mana seorang rawi hadis harus mendengar dari syekhnya mendengar dari syekhnya lagi, syekhnya mendengar dari syekhnya lagi, sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama hadis dikatakan siapa? Harus ittisal, bersambung. Dan ittisal itu lawannya inqita, terputus. Kalau ada rawi yang mendengar dari syekhnya, akan tapi syekhnya tidak mendengar dari syekh di atasnya, maka hadis itu tidak bersambung dan bukan sahih. Ya, bukan sahih, karena syarat hadis itu sahih apabila bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian isnaduhu, apa sih isnad? Isnad adalah silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Jadi isnad itu artinya mata rantai orang-orang yang menyambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebut isnad, mata rantai orang-orang yang menukil hadis sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, menunjukkan isnad itu orangnya. Ya, si fulan mengambil hadis dari si fulan, si fulan mengambil hadis dari si fulan, dan begitu seterusnya. Lah, si fulan ini disebut isnad. Isnaduhu, isnadnya, walam yushad, pertama tidak syad. Apa itu syad? Syad itu artinya orang yang terpercaya dalam membawa hadis, akan tetapi dia menyelisihi orang yang lebih terpercaya lagi. Makanya saya contohkan kenapa hadis tahrik, hadis goyang-goyang dalam salat begini. Sebagian ulama menganggap hadis ini syadz, sehingga mendhaifkan dan tidak menggerakkan. Sebagian yang lain mensahihkan seperti Syekh Albani, makanya kemudian syariatnya digerakkan. Jadi perselisihan tentang masalah hadis tahrik ini begini, itu adalah perselisihan tentang apakah hadis itu termasuk syadz atau tidak syadz. Pengertian hadis syadz itu artinya begini, satu orang yang terpercaya, akan tetapi apa yang ia bawa menyelisihi dengan orang-orang yang lebih terpercaya di atasnya. Umpamanya gini, saya ini guru, antum murid anak. Lah, antum ini jumlahnya 30 orang. Yang 29 orang itu mendengar ketika saya memberikan syarahan. Akan tetapi yang satu orang juga mendengar. Ketika dicocokkan, yang satu orang ini berbeda, ada tambahan. Ya. Tambahannya ini disebut syadz. Karena apa? Orang ini menyelisihi 29 orang. Ya, itu disebut syadz namanya. Maka hadis tahrik juga demikian. Hadis tahrik ini dari lupa saya rawinya, tapi yang jelas di mana yang membawa hadis tahrik ini menyelisihi orang-orang yang berguru bersamanya
sekitar kalau tidak salah 14 atau 15 orang. Ya. Jadi dia menyelisihi 14 orang padahal belajar satu guru, satu syekh. Tapi Syekh Albani mengatakan bahwa yang satu orang itu bukan syadz tetapi ziyadatul thiqah katanya. Ziyadatul thiqah itu artinya menambah kekuatan kepada kabar yang lainnya. Sering saya contohkan yang paling mudah begini, logika saja. Apabila di situ ada orang kecelakaan, di depan sini ada orang kecelakaan. Datang 5 orang ke saya menceritakan, Ustaz, di depan ada orang kecelakaan, motornya guling, orangnya luka-luka. Dah, sampai di situ saja. Kemudian setelah antum pergi, datang lagi satu orang menambah, Ustaz, motornya terguling, orangnya kecelakaan, mati. Yang 5 orang tidak menyebut mati loh ya. Dia saja satu orang menyebut mati. Kalimat mati bisa saja ini tambahan tidak benar atau bisa saja menjadi tambahan benar. Mungkin 5 orang yang melihat ini, dia masih hidup kan? Ketika dia pergi, mati dia. Ataupun orang ini memang sengaja menambah-nambah sesuatu yang tidak ada. Disinilah letaknya perselisihan antara Syekh Albani dengan Syekh Mukbil. Yang menambah gerakan, kata Syekh Albani, ini memperkuat yang 14 rawi yang tidak mendengar. Boleh saja ketika dia hadir ke gurunya, dia sendirian. Yang 14 nggak dengar. Itu loh. Ya, kata Syekh Albani, tambahan ini untuk memperkuat yang 14. Akan tapi Syekh Mukbil mengatakan apa? Tidak. Orang ini sudah menyelisihi orang yang 14. Maka hadisnya syadz. Syadz itu seorang rawi yang terpercaya menyelisihi orang-orang yang lebih terpercaya lagi. Ibaratnya dalam bahasa Arab, mukhalafatun thiqah biman huwa awsaq minhu. Penyelisihan orang yang terpercaya kepada orang yang lebih terpercaya darinya. Kemudian au yu'al. Yu'al itu artinya sebuah hadis dohirnya itu bagus, selamat gitu. Akan tetapi setelah diteliti ternyata hadisnya tidak sebagaimana dohirnya. Ternyata ada cacatnya, sehingga cacat ini menjadikan hadis ini lemah. Dan hadis ini dikatakan mu'allal atau memiliki cacat hanya orang-orang yang memang pakar dalam ilmu hadis. Orang-orang yang tidak pakar dalam ilmu hadis tidak bisa meneliti apakah hadis ini sahih ataukah tidak sahih, hadis ini cacat ataukah tidak cacat. Tapi yang jelas syarat hadis sahih itu tidak boleh syadz dan tidak boleh ada cacat. Nanti kita jelaskan apa sih hadis cacat kalau sudah kita sampai kepada pembahasan hadis dhaif di akhir pembahasan nanti. Kemudian ini syaratnya ada berapa? Ada 3 ya. Hadis sahih itu pertama harus bersambung sanadnya, yang kedua tidak syadz, yang ketiga tidak cacat. Ya. Kemudian yang keempat, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Yang meriwayatkan hadis itu adlun, seorang yang adil. Seorang yang adil, maksudnya adil apa? Di sini sebutkan orang adil itu adalah al-muslim. Pertama dia muslim. Al-mukallaf, dia sudah terbebani syariat. As-salimu, dia selamat. Min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ati, dari sebab-sebab yang menjadikan dia melakukan kefasikan atau khawarimul muru'ah, akhlak-akhlak yang tidak terpuji di masyarakat. Jadi ketika orang ini terhindar dari perbuatan fasik dan orang ini berupaya menjaga dari akhlak-akhlak buruk di masyarakat, maka orang ini dikatakan adlun, adil. Kapan seorang dikatakan adil? Pertama dia seorang muslim, kedua dia mukallaf, ketiga dia harus selamat dari perbuatan fasik dan akhlak-akhlak tercela di masyarakat. Makanya ada sebagian para ulama seperti Zuhri tidak mau mengambil hadis dari seorang yang menunggang keledai. Karena keledai itu bukan tunggangan tapi untuk barang-barang. Ya, katanya ini menyelisih adat masyarakat. Ada sebagian ulama yang tidak mau mengambil dari orang yang minum berdiri. Ya, karena ini disangka akhlak tidak baik sehingga hadis ini ditinggalkan. Ya, jadi orang yang adil itu, ya memang kalau kita bicara orang adil di zaman sekarang, ya, rata-ratanya susah.
Sementara ini sebenarnya syarat adil. Orang itu dikatakan adil, sementara syarat adil ini akan berlaku di semuanya, termasuk saksi harus adil, kan itu. Dalam Al-Quran, kalau antum mendatangkan saksi, harus orang-orang yang adil. Apa sih adil itu? Ini tarifnya adil di sini. Pertama, dia seorang mukallaf, seorang muslim, selamat dari kefasikan dan selamat dari akhlak buruk. Siapa di antara kita yang seperti ini? Ya. Rata-rata orang sekarang ini banyak terjerumus pada dosa besar, kefasikan. Imam berbohong, itu dosa besar juga. Menggibah, itu dosa besar juga. Ya. Nah, tetapi sebagian para ulama kalau merujuk harus mencari orang adil untuk saksi pernikahan, saksi perdagangan, saksi utang piutang, sebagaimana adil yang diinginkan para ulama dahulu, maka mungkin antum tidak akan mendapatkannya. Akan tapi para ulama, carilah orang yang paling saleh di antara kalian. Jadi cara mengetahui adil nggak adilnya cukup dengan melihat orang yang paling baik di antara kalian. Ya, siapa orang yang mungkin dari sekian orang yang bejat ini yang lebih baik gitu. Nah, itulah yang diambil. Ya, karena kalau mengikut takrif di sini nggak dapat orang adil seperti ini. Ya. Kemudian ini syarat keempat. Ya. Kemudian syarat yang kelima, dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dia dhabit. Ya, dhabit artinya dhabit an mislihi ketika mengambil dari orang semisalnya. Mu'tamadun di mana dia betul-betul dijadikan sandaran fi dhabtihi dalam hafalannya, dalam kekuatan hafalannya, wa naqli dan ketika dia menyampaikannya. Jadi maksudnya dhabit itu hafal. Tidak ada yang salah ketika dia mengeluarkan hafalannya. Ya, kekuatan hafalan itu dhabit artinya. Ataupun kekuatan tulisan. Nah, jadi tulisannya ketika disamakan dengan tulisan gurunya tidak salah. Ataupun ketika dia mengeluarkan hafalannya, ya, kemudian tidak salah dengan hafalan gurunya. Itu disebut dhabit. Nah, baru ketika orang ini syarat 5 ini sampai kepada kita, maka hadis itu disebut sahih. Lihat para ulama ketika mensahihkan hadis, ikhwan. 5 syarat harus ada. Jadi nggak sembarang hadis ini sahih, hadis ini dhaif, harus lewat 5 syarat ini baru dikatakan sahih, menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini. Ya, bahwa Allah yang menjaga syariat, kan hadis bagian daripada syariat. Jadi tidak sembarang para ulama mempunyai hadis ini sahih, hadis ini dhaif. La ilaha illallah. Lihatlah persyaratan ini sampai-sampai dalam hafalan juga demikian. Dalam kekuatan hafalannya harus ketika dia menulis nanti disamakan dengan tulisan gurunya. Kalau sama berarti dia dhabit. Ataupun hafalan juga demikian, harus disamakan dengan hafalan gurunya. Kalau sama hafalannya berarti dia dhabit dan dia masuk dalam kategori orang yang boleh diambil riwayatnya. Dan ulama dulu ikhwatu fiddin azani Allah diberikan kekuatan luar biasa. Sampai Imam Daruqutni ketika dia mengarang kitab Ilal Daruqutni. Ilal Daruqutni itu berjilid-jilid, ikhwan. Berjilid-jilid. Itu kitab Ilal yang belum ada tandingannya. Konon Imam Daruqutni ketika menulis tulisannya Ilal Daruqutni itu, dia tidak duduk di perpustakaan, tetapi dia mengimlakan dari hafalannya. Dia tulis. Dari hafalannya ditulis. Sampai-sampai kata para ulama, kalau ini cerita betul dari Daruqutni, wallahi tidak ada manusia yang lebih hafal di permukaan bumi daripada Daruqutni. Ya, maklumah dulu ikhwatu fiddin azani Allah wa yakum. Jangankan selevel Daruqutni, Imam Ibnul Qayyim ketika mengarang kitab Zadul Ma'ad, antum tahu kitab Zadul Ma'ad? Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim, bukan dia duduk di maktabah kemudian nulis, bukan. Tapi ketika dia berangkat dari negerinya menuju Mekah dalam rangka melaksanakan haji, sepanjang jalan naik unta. Ini dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mobil, naik unta. Muridnya, wahai Imam, imlakan kepada kami beberapa ilmu yang Anda miliki. Akhirnya sepanjang jalan Imam Ibnul Qayyim ngoceh aja hukum-hukum, ditulis sama muridnya. Sampai datang ke Mekah, jadi kitab itu Zadul Ma'ad. Bayangkan. Sepanjang jalan Imam Ibnul Qayyim ngomong aja, ini hukumnya, ini hukumnya, dicatat sama muridnya. Ya, sampai di Mekah gak terasa, ternyata sudah berjilid-jilid. Jadilah Zadul Ma'ad. Ya, Masya Allah, ulama dulu ikhwan. Ya. Maka Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala itu paling kuat hafalannya. Kalau hadir di majelis begini, kawan-kawannya nulis, dia tidak nulis. Sampai-sampai gurunya mengatakan,
kenapa Anda tidak menulis ya Imam? Dia mengatakan, aku hanya menulis hadis-hadis yang belum aku ketahui dari. Tapi apa yang Anda sampaikan saya sudah paham. Akhirnya dites, ternyata betul. Ya. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang lettingan Imam Tirmidzi. Tidak nulis gitu. Cuman bedanya ya paham lah. Arahnya. Fatufidin azan ya Allah. Ya. Itu diantara. Jadi ini yang pertama, hadis saya kira cukup. Saya hanya menjelaskan secara singkat, ikhwan. Karena nanti kalau selesai kitab ini kita ganti kitab lain. Yang penting secara global antum paham bahwa syarat hadis sahih pertama harus bersambung, yang kedua tidak boleh syad, yang ketiga tidak boleh cacat, yang keempat tidak harus rawinya adil, dan yang kelima harus hafalannya kuat. Ya, 5 syarat ini kalau ada pada orang yang membawa hadis, maka hadis itu dikatakan sahih. Wallahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan salat tatawwu ya. Masalah salat tatawwu ikhwatu fiddin azanillah ini pembahasan yang cukup menarik karena banyak babnya, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat wajib, dan kita masuk pada bab berikutnya yaitu salatu at-tatawwu. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, salatu at-tatawwu, salat sunnah. Fadluha, keutamaannya. An Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau baik salatnya maka dia telah beruntung dan telah sukses. Wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia telah rugi dan merugi, sia-sia. Fa in intaqasa min fariidatin syai'an, apabila ada kekurangan dari kewajiban yang ia laksanakan, dari salat-salat wajib ada kekurangan sedikit, qala rabb tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman, unduru hal li 'abdi min tatawwin, maka lihatlah kepada hambaku ini, adakah pahala sunnah bagi dia, fayukammalu biha, kemudian dengan pahala sunnah itu bisa menyempurnakan man taqasa minal faridati, apa yang kurang dari pahala wajibnya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian kiaskan kepada seluruh amalan seperti itu. Artinya kalau seluruh amalan ini termasuk puasa Ramadan, kalau di wajib-wajibnya ada kekurangan, maka bisa ditempel dengan puasa-puasa sunnah. Ya, kalau sholat wajibnya ada kekurangan, maka bisa ditempel dengan sholat-sholat wajib, sholat-sholat sunnah. Ya, itu maksudnya demikian. Di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keutamaan sholat sunnah itu adalah bisa menyempurnakan sholat wajib, menyempurnakan sholat wajib. Kemudian fadilah yang lain di sini tidak disebutkan, yaitu tentang kisah Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada beliau ketika beliau bermalam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami tentang keperluannya selama sholat malam. Ketika Nabi SAW bangun, maka Nabi mengatakan kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami, sal, mintalah kepadaku. Fakultu, maka aku katakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya meminta kepadamu agar engkau menjadi temanku di surga. Faqala, maka Nabi mengatakan, au ghairu dzalik, adakah permintaan yang lain? Fakultu huwa dzak, kata Rabi'ah, tidak, itu saja cukup. Aku ingin menjadi kawanmu di surga. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Baik, saya akan mengabulkan permohonanmu
akan tetapi bantulah permohonanmu dengan memperbanyak sujud. Para ulama hadis ketika memberikan catatan kepada kalimat bikasrati sujud dengan memperbanyak sujud, artinya dengan memperbanyak salat sunnah. Ya, dengan memperbanyak salat sunnah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang memperbanyak sujud itu bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi teman Nabi SAW di surga. Itu maksudnya di sini. Sebagaimana permintaan Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Kemudian juga tentang masalah salat sunnah khutbah azan ya Allah wa yakum. Salat sunnah ini disunnahkan dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Itu disunnah. Sunnahnya salat sunnah itu dikerjakan di rumah. Ini berdasarkan hadis Jabir. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Apabila seseorang selesai dari salat di masjidnya, maka jadikanlah di rumahnya bagian dari salatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Karena Allah akan menjadikan dalam rumahnya dengan salatnya itu cahaya. Jadi kalau rumah kita ingin bercahaya, maka perbanyak salat sunnah di rumah kita. Maka Nabi mengatakan apa? La taj'alu buyutakum al-maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya kuburan sepi, tidak boleh salat di kuburan. Ya. Maka hendaklah kita memperbanyak salat sunnah di rumah. Ya, baik salat sunnah rawatib atau sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian An Zaid bin Thabit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa as-salatal maktubah. Kata Nabi SAW, wajib atas kalian salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Nabi SAW merintahkan bahwa salatlah kalian di rumah-rumah kalian, maksudnya salat sunnah di sini. Salat sunnah lah kalian di rumah. Akan tapi khutbah boleh seorang salat di masjid, tidak ada masalah, tetapi sebaik-baik salat sunnah itu di rumahnya. Tapi kadang-kadang seseorang itu akan menambah kehusyuan kalau salat di masjid biasanya. Kalau di rumah itu kebanyakan asal-asalan salat itu. Ya. Kadang-kadang memang sengaja dicepatkan ngambil surat andalan. Ya, seolah-olah nggak ada surat lain kecuali itu. Kalau nggak kulhu ina atain, kayaknya Quran turunkan cuma 2 surat saja. Jadi itulah bedanya kadang-kadang sholat di masjid dengan di rumah. Ya. Nah itu ketiga. Itu pilihan ketiga. Ikhwatufiddin azani Allah wa yakum. Tapi yang jelas, ya, tetapi ada juga dulu seorang sahabat, seorang pemimpin peperangan. Dia jadi pemimpin perang. Jadi selalunya dia kalau sholat jadi imam, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama itu setiap jadi imam itu saja yang dibaca. Kemudian para sahabatnya bertanya, ya, dan menghabarkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggillah panglima perang ini. Kenapa, apa yang menyebabkan kau baca surat Al-Ikhlas? Maka pemimpin ini mengatakan, karena saya mencintai surat itu. Karena saya mencintai surat itu, karena kandungan yang luar biasa. Tauhidnya bagaimana dalam surat itu, pentauhidan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Esa, tidak ada tempat bergantung dan yang lainnya. Karena kecintaan akan makna pentauhidan. Kita juga cinta, tapi cinta karena pendek. Karena pendek itu jadi cinta, ya. Jadi nggak ada masalah kalau seseorang tertarik dengan isi kandungannya kemudian terus mendawamkan ini, sebagaimana Nabi SAW tidak mengingkari panglima ini. Ya. Panglima ini tidak diingkari oleh Nabi SAW, cuma Nabi minta alasan kenapa Anda membaca surat ini terus. Watufidin azani Allah wa yakum. Kemudian anwa'uha, macam-macam salat sunnah. Dan antum perlu tahu ada faedah dari, saya bawa satu buku yang bagus sekali, Al-Ijaz fi ba'di makhtalafa fihi Albani wa Ibnu Utsaimin wa Ibnu Baz. Jadi ringkasan pada hukum-hukum yang diperselisihkan 3 ulama, Syekh Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz. Jadi
Jadi 3 orang ini berselisih. Perselisihannya dibukukan ya oleh seorang fadil, Syekh Al-Alama Dr. Abdullah Ibnu Abdurrahman Al-Jibrin. Dia yang membukukan tentang khilaf 3 ulama ini. Dalam satu perkara khilafnya dikumpulkan di situ dalam bab ibadah. Ya. Dan di sini ketika berbicara tentang salat sunnah, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan tentang istihbabu al-fasli bainal fardi wa sunnatihi imma bi kalamin aw bintiqali an makanihi. Kata Syekh Utsaimin, disunnahkan bahwa ketika antum melaksanakan salat sunnah, hendaklah antum memberikan jeda waktu. Jangan habis salat wajib langsung salat sunnah. Ya, tetapi kasih jeda waktu. Ya, kasih fasal. Imma bi kalamin, bisa dengan cara bicara, ya, au bintiqali an makanihi, ataupun bergeser dari tempatnya. Bergeser dari tempatnya. Jadi kalau mau sholat wajib di sini, bergeser di sini, gitu ya. Atau nyapalah kawannya. Ya, gimana kabarnya? Oh baik, udah, aku bisa sholat sunnah. Ya, yang penting ada fasil di sini. Ya, itu kata Syekh Utsaimin, disunahkan seperti itu. Su'ila Syekh, ditanya Syekh, ba'dul musallin yughayyiruna amakinahum wa yatabadalunaha li ada'i salati sunnah, fahal lihada aslun minas sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin ditanya, ya Syekh, sebagian orang yang salat itu banyak yang mereka berpindah-pindah dari tempat-tempat mereka dan mengganti tempat-tempat mereka ketika salat wajib kepada salat sunnah. Jadi bergeser, banyak. Ya. Dan kita saksikan, kita juga sendiri kan begitu. Kalau salat wajib di sini kita cari salat sunnah, entah geser, entah kemana kan begitu. Jadi Syekh Utsaimin ditanya, apakah ada dalilnya orang yang seperti ini, Syekh? Maka Syekh Utsaimin mengatakan, na'am, ya, ada dalilnya. Lihada asal, terhadap asal ini. Haitsu sabata min hadithi Muawiyah. Karena di sana ada hadis Muawiyah, annahu qala, bahwa dia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusallu salatu bi salatin hatta natakallam aw nakhruj. Katanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mengatakan Nabi memerintahkan kepada kami agar jangan menyambung antara satu salat dengan salat yang lain kecuali ada pemisah dengan berbicara atau keluar. Kata Syekh Utsaimin, ini dalilnya. Ya. Fahada yadullu ala anna al-afdal an numayyiza salat al-faridati an salatin nafilah. Maka ini menunjukkan bahwa yang paling afdal kita pisahkan, bedakan antara salat wajib dan salat sunnah. Wa dzalika bintiqali minal makani aw bitahadduthi ma'al jar. Dan cara membedakan salat wajib dan salat sunnah dengan cara berpindah tempat ataupun dengan cara bicara dengan tetangga sebelahnya. Jadi berpindah itu supaya tidak tersamarkan antara salat wajib dan salat sunnah, bisa dibedakan. Dengan cara apa dibedakannya? Dengan cara berbicara, oh ternyata dia sudah selesai dari salat wajib, berpindah kepada salat sunnah, atau dengan cara bergeser. Itu kata Syekh Utsaimin, dia mengambil hadis dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ini pendapat siapa? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita berpindah kepada pendapat yang lain, tentang pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala tentang hadis ini, ya, tentang bolehkah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata beliau di sini, Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau menganggap bahwa memisahkan dengan kalam ataukah dengan tahadduts, dengan berbicara, kata beliau, bahwa perbuatan ini memerlukan sebuah dalil. Sebuah dalil yang menjadi sandaran, apakah ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Itu beliau menanyakan tentang masalah dalilnya, ya. Dan beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, sampai hari ini beliau mengatakan bahwa saya belum pernah mendapatkan
satupun dalil yang menunjukkan tentang bolehnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan sebuah keharusan. Ya. Jadi Syalbani rahimahullah ta'ala mengatakan artinya apa? Tidak mengapa gitu. Tidak mengapa seseorang habis sholat wajib, kemudian walaupun tidak berpisah, dia langsung berdiri. Akan tetapi kalau melihat pendapat Syekh Utsaimin, maka wallahu alam dalam hadis Syekh Utsaimin lebih kuat karena beliau mendatangkan dalilnya, itu dalil dari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Muawiyah mengatakan kami diperintah Nabi SAW agar jangan menyambung antara salat dengan salat yang lainnya sampai kita bicara atau keluar dari salat. Yang menunjukkan bahwa di sini ada isyarat apa? Tentang bergesernya perbuatan ini. Afan ikhwatifiddin azanillah, saya salah baca. Jadi ini fatwa dari Syekh bin Baz. Ya, fatwa dari Syekh bin Baz. Jadi Syekh bin Baz yang mengatakan tidak mengapa, artinya tidak ada dalil yang mengharuskan berpindah. Ya, jadi Syekh bin Baz mengatakan lam yarid fi dzalika fi ma a'lam haditsun sahihun. Katanya Syekh bin Baz, saya tidak mengetahui ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang harusnya berpindah dari tempat salat wajib ke tempat salat sunnah. Jadi Syekh bin Baz mengatakan tidak ada dalil, tidak ada dalil yang sahih. Ya. Walaupun kata beliau ada hadis, tetapi hadis ini dhaif dan terdapat dalam sahih dalam riwayat Abu Dawud. Tapi hadis ini dhaif katanya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wallahu alam. Tapi saya cenderung kepada pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang masalah ini, bahwa untuk membedakan antara salat wajib dengan salat sunnah, maka kita hendaklah berbicara ataupun berpindah dari tempat kita salat wajib. Wallahu a'lam. Ini diantara faedah perselisihan antara Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian macam-macam salat tatawwu. Jadi salat tatawwu qismani, ada dua macam. Mutlaqatun wa muqayyadatun. Ya, jadi salat sunnah itu ada yang mutlaqah sifatnya, ada yang muqayyadah, ada yang sifatnya umum, ada yang terikat. Fal muqayyadah, adapun yang terikat, hiyal ma'rufatu bis sunanir rawatib, yaitu yang dikenal dengan sunnah-sunnah rawatib qabla salati wa ba'daha, baik sebelum salat ataupun setelahnya. Wa hiya qisman, dan itu ada dua macam, muakkadah wa ghairu muakkadah. Ada salat rawatib yang sifatnya ditekankan, dianjurkan, dan ada yang tidak ditekankan. Jadi maksudnya kenapa muqayyad, ikhwan? Karena salat ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah atau sebelum salat dan jaraknya dekat. Dan tidak bisa dilaksanakan jauh-jauh waktu. Umpamanya gini, saya ingin mengerjakan qobliyah zuhur tapi jam 7. Tidak bisa. Ya. Jadi pagi-pagi buta antum habis zuhur, kemudian salat 2 rakaat. Saya tanya, kenapa Anda sholat? Sholat apa ini? Sholat qobliyah zuhur. Padahal zuhurnya masih siang. Ya, maka disebut muqayyadah, terikat dengan sholat wajib. Jadi dia dilakukan setelah adzan, ya, setelah adzan, dan tidak boleh melakukan sebelum adzan. Lakukan rawatib itu setelah adzan. Kemudian ketika dia melaksanakan ba'diyah sholat, harus segera. Kalaupun mengerjakan di rumah, maka harus segera pulang ke rumah, kemudian melaksanakan salat. Adapun antum mampir dulu jalan ke sana kemari sampai rumah asar begitu, ya tidak ada. Ya, karena ini terikat dengan salat wajib. Jadi langsung sifatnya imma qabliyah, imma ba'diyah. Maka disebut muqayyad namanya. Ya, terikat. Dan fal muakkadatu thinta asyrata raka'atan. Adapun yang sifatnya muakkadah itu ada 12 rakaat. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Syakik. Ya, dia mengatakan, Sa'altu Aisyah an salati Rasulillah. Aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasul. Menunjukkan bahwa Aisyah ini gudangnya ilmu. Dia sering ditanya. Makanya Zuhri mengatakan, kalau wanita Arab dikumpulkan kemudian menandingi ilmunya Aisyah, tidak akan sanggup menandingi ilmunya Aisyah. Karena Aisyah menjadikan rujukan. Makanya Abdullah bin Syakik salah satu orang yang mengambil ilmu dari Aisyah tentang salatnya Nabi SAW. Anta tabuih tentang salatnya sunnahnya Nabi SAW. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yusalli fi baiti. Nabi salat di rumahku. Qabla dhuhri, sebelum dhuhr, 4 rakaat. Summa yakhruju, kemudian dia keluar, fayusalli bin nas, dan salat bersama manusia. Summa yadkhulu, dan dia masuk ke rumah, fayusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Sudah berapa? 6. Ya, qabliyah dhuhur 4 rakaat, ba'diyah dhuhur 2 rakaat, berarti 6. Ya.
Wa kana yusalli bin nasil maghrib. Kemudian setelah itu beliau keluar salat bersama manusia salat maghrib. Tsumma yadkhulu, kemudian setelah salat maghrib dia masuk ke rumah, wa yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat setelah maghrib. Berarti berapa? 6 tambah 2, 8. Ya. Kemudian wa yusalli bin nasil isya. Setelah itu Nabi SAW bersama manusia salat isya. Wa yadkhulu fi baiti, setelah salat isya dia masuk ke rumahku, fa yusalli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Berarti berapa? 10. Ya kan? Wa kana yusalli bil laili 9 raka'atin fihinna al-witr. Maka Nabi SAW di malam hari dia salat 9 rakaat, ya, yang di dalamnya terdapat witir. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Beliau salat malam sangat panjang, berdiri dengan sangat panjang, ya, pada satu malam. Wa lailan tawilan qa'idan, dengan cara berdiri, tetapi di malam berikutnya kadang-kadang dia duduk, menunjukkan bahwa Nabi SAW kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk salat malam. Dan boleh, walaupun antum bisa berdiri, boleh duduk kalau salat malam. Jadi kalau salat malam antum bisa berdiri, nggak apa-apa berdiri. Mau duduk silahkan duduk. Jadi salat malam itu boleh duduk, boleh berdiri. Akan tetapi pahala salat duduk separuh daripada pahala salat berdiri kalau dia sanggup berdiri. Ya. Wa kana idza qara'a, apabila dia membaca, wa huwa qa'imun, dia berdiri. Raka'a wa sajada, benar ruku dan sujud. Wa huwa qa'im, dia berdiri. Wa idza qara'a, apabila dia membaca qa'idan raka'a, dalam kondisi duduk, maka dia ruku dan sujud. Wa huwa qa'idun, dalam kondisi duduk. Wa kana idza tala'al fajru, apabila sudah terbit fajar, shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Berarti berapa? 12. Ya kan? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya, berarti 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya, berarti 8. 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya 12 rakaat. Ya. Tapi ada yang mengatakan 10 rakaat dengan membuang 2 rakaat qobliyah zuhur. Jadi disebutkan dalam kitabnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam mulakhas yang ia tulis tentang masalah fiqhul ibadah, beliau mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama bahwa salat rawatib itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti yang menambah 2 rakaat sebelum zuhur menjadi 4 rakaat, berarti jumlahnya 12 rakaat. Jadi ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ini perselisihannya di qobliyah zuhur. Ada yang mengatakan 4 rakaat, ada yang mengatakan 2 rakaat. Nah, itu intinya di situ. Ya. Kemudian an Ummi Habibah taqalat, dari Ummi Habibah dia mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul man shalla isnataya asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dari Ummi Habibah dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa salat 12 rakaat pada satu malam dan pada hari, satu hari dan satu malam, bunya lahu, maka akan dibangunkan padanya bihinna, dengan lantaran salat-salat yang dia kerjakan itu, baitun fil jannah, satu rumah di sorga. Ya. Kemudian yang selain ghairu muakkadah, selain yang muakkadah adalah rak'atani qabla salatil asri wal maghribi wal isya. Adapun salat sunnah yang bukan muakkadah, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ini tidak muakkadah. Maksudnya tidak ditekankan, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Akan tetapi yang rawatib itu jangan ditinggalkan, karena itulah yang menempel yang kurang-kurang dalam sholat wajib. Ya. Ini berdasarkan an Abdullah bin Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun, di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat, ada salat. Baina kulli adanaini salatun, di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat, adalah salat. Tsumma qala fi tsalitsati liman syaa, bagi orang yang mau. Maksudnya di antara 2 adzan itu diisyaratkan kepada sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Itu ada salat 2 rakaat. Tetapi Nabi mengatakan liman syaa, bagi orang yang mau saja. Ya, bagi orang yang mau. Nabi SAW tidak mengatakan muakkadah di sini. Allah al-Khudfidid. Cukup untuk pembahasan salat tatawwu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tanya. Iya. Masih berhubungan sama sholat.
sholat. Sholat sunat itu ada perintah dan larangan. Yang dimaksud perintah apabila kita masuk masjid jangan berduduk dulu sebelum sholat. Tapi ada larangan pada waktu matahari di tengah-tengah, kemudian mau tenggelam menjelang maghrib. Yang ketiga matahari mau terbit. Dan itu menurut Ustaz yang didahulukan mana? Larangannya atau perintahnya? Perintahnya yang masuk. Ya. Alhamdulillah. Masalah ini masalah khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh secara mutlak orang melaksanakan sholat sunnah di waktu larangan. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dia mengambil dohirnya hadis bahwa dilarang orang sholat sunnah di waktu larangan hatta tahiyatul masjid. Makanya kenapa Imam Ibnu Hazm jadi ulama? Ini gara-gara masalah sholat sunnah. Imam Ibnu Hazm ini jadi ulama. Ya, gara-gara masalah sholat sunnah. Jadi suatu ketika Imam Ibnu Hazm sebelum jadi ulama besar ini, ya, dia menyolatkan jenazah di masjid. Ketika itu jenazah datang selepas asar, masuk waktu larangan. Ya. Sebelumnya bukan begitu ceritanya. Sebelumnya jenazah ini masuk ke masjid di luar waktu larangan, sebelum asar. Kemudian Imam Ibnu Hazm ketika masuk ke dalam masjid langsung duduk. Kemudian ditegur, wahai Ibnu Hazm, kamu belum sholat tahiyatul masjid, berdiri. Kemudian Ibnu Hazm langsung sholat tahiyatul masjid sebagaimana perintah. Dan dia tidak tahu hukumnya. Beberapa hari berikutnya datang jenazah, tetapi ketika jenazah itu masuk ke masjid di waktu larangan sholat, dia ingat bahwa kemarin saya ditegur gara-gara saya duduk suruh sholat. Kemudian dia sholat di waktu larangan. Setelah sholat ditegur, kenapa kau sholat? Yang menegur orang kemarin juga. Bingung Ibnu Hazm jadinya kan. Kemarin saya duduk suruh sholat, sekarang saya sholat suruh duduk. Gitu kan, ceritanya begitu. Ya. Karena ketika kemarin jenazah ketika masuk ke masjid itu bukan di waktu larangan. Imam Ibnu Hazm langsung masuk, langsung duduk. Kemudian orang ditegur, Imam, Ibnu Hazm, belum jadi imam nih. Ibnu Hazm, kamu harus sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi mengatakan apabila seorang masuk ke masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Berikutnya datang jenazah, tetapi masuk ke masjid di waktu larangan sholat. Ya. Karena Imam Ibnu Hazm masih berpikir bahwa setiap orang masuk ke masjid dia sholat, maka dia masuk langsung sholat lagi. Setelah sholat dilarang. Kenapa kamu sholat? Kamu nggak boleh sholat, kamu nggak boleh sholat, duduk. Di sini kemudian bingung kemarin. Dia duduk disuruh sholat, sekarang sudah sholat disuruh duduk. Dia sudah berpikir. Akhirnya dia merasa kejahilannya tentang hukum-hukum fikih. Disitulah dia mulai belajar kepada ulama-ulama di daerahnya, kemudian keluar daerah, menjadilah dia seorang pakar di zamannya. Bahkan orang yang sampai hari ini, ya, diambil cara debatnya ketika mendebat orang-orang Nasrani ataupun mendebat kelompok-kelompok sesat dalam Islam, maka banyak buku-bukunya merujuk pada dia. Sampai Syekhul Islam mengatakan bahwa tidak lengkap sebuah maktabah kalau tidak ada bukunya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Namun secara akidah dia disebutkan oleh Ibnu Mahdi, dia seorang Jahmiyun Jali, seorang Jahmiyah yang jelas. Akan tetapi walaupun demikian kita tidak mengambil akidahnya, tapi kita mengambil fikihnya. Karena dalam ilmu fikihnya beliau masya Allah diakui oleh para ulama, sampai dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saking dia banyak membantah ulama di zamannya, marah sampai bukunya dibakar. Sampai yang tersisa hanya beberapa kitab saja yang sampai kepada kita Muhalla dan beberapa buku dia. Seandainya buku-buku dia tidak terbakar, Islam ini kaya dengan karyanya Imam Ibnu Hazm. Tapi karena lancangnya menurut ulama dulu terhadap lisan Ibnu Hazm yang sangat tajam, suka mengkritik para ulama, juga marah ulama di zamannya. Sampai-sampai dilaporkan kepada penguasa, akhirnya Ibnu Hazm ditangkap dan bukunya dikumpulkan di gerbang istana kemudian dibakar. Ya, tapi terselamatkan hanya beberapa buku saja.
Tapi luar biasa beliau, atau beliau sejarah yang Masya Allah Imam Ibn Hazm luar biasa. Bagaimana penelitian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa di sini para ulama ketika memahami masalah ini ada khilaf, tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa larangan itu sifatnya umum, ya. Dan juga perintah sholat 2 rakaat masuk masjid juga sifatnya umum. Karena Nabi mengatakan, apabila engkau masuk masjid, jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Tidak menyebutkan waktu-waktu terlarang. Pokoknya setiap kau masuk masjid, sholat 2 rakaat, kan gitu. Tapi di sisi lain ada hadis tidak boleh sholat di 3 waktu. Matahari terbit sampai meninggi, matahari di tengah kepala, matahari ketika hendak tergelincir kemudian terbenam. Ya, matahari terbenam. Ya, karena disitulah tempat orang-orang kafir menyembah setan, menyembah matahari, dan disitu 2 tanduk setan sedang muncul. Nah, para ulama mengatakan bahwa masing-masing memiliki keumuman. Larangan memiliki keumuman. Pokoknya setiap pada waktu ini tidak boleh sholat. Ya, maka sebagian ulama jumhur mengatakan bahwa yang dilarang itu sholat-sholat yang sifatnya tidak memiliki sebab. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab akan diperbolehkan. Makanya jumhur mengatakan diberikan khususan. Boleh sholat di waktu-waktu larangan asalkan sholat itu memiliki dhatul asbab, sebab-sebab. Kenapa dia sholat? Seperti tahiyatul masjid, sebab masuk masjid. Ya. Jadi para ulama membolehkan walaupun sholat di waktu larangan. Karena beberapa kaidah usuliyah yang mereka katakan, walaupun saya tidak menafikan bahwa ini adalah sebuah perselisihan para ulama, salah satu Ibnu Hazm mengharamkan tidak boleh. Tapi jumhur mayoritas ulama membolehkan sholat tahiyatul masjid di waktu larangan. Karena hadis tentang tahiyatul masjid sifatnya umum sehingga dibawa kepada keumumannya. Adapun keumuman larangan dalam 3 waktu dibawa kepada sholat yang tidak memiliki sebab. Adapun yang memiliki sebab maka tidak masuk dalam larangan tadi. Itu perincian mayoritas para ulama ketika membahas masalah ini, wallahu alam. Dan yang paling baik membahas masalah ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, dan ia merojehkan pendapat jumhur bahwa diperbolehkan salat tahiyatul masjid di waktu larangan. Wallahu a'lam. Apakah sholat 4 rakaat sebelum Duhur. itu langsung sholat yang 4 rakaat atau 2 rakaat? Tidak, 2 rakaat. Ya, jadi sifatnya 2 rakaat, 2 kali salam. Ya, 2 rakaat, antum bangkit lagi 2 rakaat. Ustaz, Iya. apa betul salat sunnah itu kan Rasulullah menyanyikan membaca surat Kafirun sama surat Qul Huwallahu Ahad. Dilihat sholat sunnah apa? Itu sholat sunnah fajar. Fajar ya. Kalau sholat sunnah fajar, iya, Nabi SAW menyuruh membaca surat yang antum sebutkan tadi. Dan perlu antum diingat bahwa di antara 12 sholat rawatib atau muqayyad muakkadah, ataupun yang mengatakan 10, ya, yang paling hebat atau yang paling baik dan yang paling utama di antara sekian sholat rawatib adalah 2 rakaat fajar. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan ketika safar ataupun ketika tidak safar. Padahal Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat rawatib ketika dia safar. Ya, Nabi itu hanya melaksanakan sholat rawatib ketika dia mukim. Ya, ketika antum safar tidak perlu rawatib karena tidak ada contohnya. Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat rawatib ketika safar. Akan tetapi Nabi SAW melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Padahal 2 rakaat fajar ini bagian daripada rawatib ketika mukim atau ketika safar. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena besarnya keutamaannya. Nabi SAW mengatakan bahwa rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, dan ketika itulah waktu masyhur dan disaksikan para malaikat. Jadi itu maksudnya yang antum katakan bahwa surat itu dibaca ketika 2 rakaat fajar dan hanya 2 rakaat. Dulu di zaman tabi'in ada orang yang melaksanakan sunnah fajar 4 rakaat di hadapan Sa'id ibnul Musayyib,
tokoh tabi'in. Ya, Sayyidut Tabi'in, Said bin Musayyib. 4 rakaat dia. Jadi ditanya oleh Said bin Musayyib, kamu ini sholat apa? Ya, setahu saya sholat sunnah fajar itu 2 rakaat. Kenapa engkau melaksanakan 4 rakaat? Tidakkah engkau takut Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kamu? Kemudian orang ini mengatakan, ayu'adzibani Allah bi salatin? Apakah lantaran salatmu Allah mengadabku? Maka saya berkata, bukan lantaran salatmu Allah mengadab kamu, akan tapi Allah mengadabmu bi khilafi sunnah, karena engkau salat menyelisihi sunnah, itu yang Allah adab, bukan lantaran zatnya salat. Karena bid'ah itu ikhwan bukan zatnya yang kita salahkan, tapi caranya. Tahlilan itu bacaan la ilaha illallah. Kita boleh membaca la ilaha illallah, itu zikir, namanya zikir yang paling utama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Akan tapi kaifiyahnya, caranya, kalau sudah menggunakan halaqah dibaca sekian ratus kali, ya, apalagi kemudian menyelisih sunnah dibaca 100 kali setelah sholat wajib, kan ada contohnya. La ilaha illallah itu dibaca 1 kali sebagai pelengkap yang 99 kali. Ya, kata Nabi SAW, tasbih 3 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, berarti 99, genapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100, sampai kepada kita la ilaha illallahnya yang 100. Salah paham. Ya. Sehingga tasbihnya itu terus gelundung. Bagus awalnya la ilaha illallah, terakhirnya illallah saja. Terakhirnya hahu. Ya. Maka ini salah. Kita tidak menyalahkan zat ibadahnya. Bid'ah itu bukan dari zat ibadah, tetapi dari kaifiyah. Makanya bid'ah itu ada 2, ada sifatnya bid'ah hakiki, ada yang mengatakan bid'ah idhafi. Ada salah zatnya memang bid'ah, nggak diajarkan. Ya, salah zatnya bid'ah. Tetapi ada juga yang tidak salah zatnya tidak bid'ah, tetapi bid'ahnya karena perkara lain yang menempel di sini jadi bid'ah. Ya, itu caranya tadi. Caranya yang membuat orang bid'ah. Ketika kita katakan bahwa kenapa Anda melakukan maulid Nabi? Dia mengatakan saya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau umat Islam ditanya apakah Anda cinta Nabi, semua orang pasti mengatakan cinta Nabi. Nggak ada orang yang mengatakan benci Nabi kecuali orang di luar Islam. Ya. Tapi apakah caranya seperti itu? Bentuk kecintaan itu dengan merayakan kelahirannya. Dengan merayakan kelahirannya. Ataupun dengan cara melakukan salawat-salawat dengan berjoget. Itukah bentuk kecintaan pada Nabi? Bukan begitu. Allah telah mengajarkan cara cinta kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku, sunnahku, engkau akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan engkau akan dicintai Allah Azza wa Jalla. Jadi sudah ada caranya, tapi kemudian dia membuat cara baru. Makanya sebagian ciri-ciri ahli bid'ah ketika melegalkan bid'ah itu, kebanyakan mereka menggunakan hadis-hadis yang sifatnya umum, dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum, ikhwah. Sama dengan dukun juga gitu. Dukun itu kalau ngomong sama pasien itu pakai umum-umum saja. Ini saya kasih jimat. Ntar lagi ada yang naksir di jalan tuh. Ya. Kan tidak dijelaskan siapa yang naksir. Atau lewat perempuan, ngeliatin dia aja. Oh betul kata dukun ini pasti naksir saya. Dari mana tahu? Kan ini. Jadi kiranya apa? Dukun kan nggak bisa memastikan secara langsung. Dia pakai umum aja bahasanya. Ya. Pakai bahasa-bahasa umum saja. Dia tidak berani memastikan. Karena dia tidak memiliki ilmu kepastian. Begitu juga ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu kan berdalil dengan dalil umum. Kenapa Anda merayakan maulid? Kita kan mencintai Nabi. Bukankah dalam Al-Quran kita disuruh mencintai Nabi? Kan gitu. Kita kan mencintai dalam rangka. Semua dalam rangka mencintai Nabi. Acara ini dalam rangka mencintai Nabi. Pertanyaannya, pernahkah dibuat hal ini oleh orang-orang terbaik dari generasi umat ini, para sahabat? Terlebih acara-acara maulid itu ternyata setelah ditelisik, yang membuat acara itu orang-orang Syiah Fatimiyah pada abad ke-8 yang dibesarkan oleh Malikul Mudhaffar ketika itu.
saja itu Syiah. Syiah Rafidhah. Antum paham? Syiah Rafidhah. Syiah yang sesat. Karena Syiah itu ada yang mendekati ahli sunnah seperti Syiah Zaidiyah, akan tapi mungkin sudah nggak ada lagi. Karena sekarang kalau diitlakkan kalimat Syiah, maka yang dikehendakilah Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah. Syiah yang meyakini 12 imam. Ya, 12 imam. Nah, Syiah sekarang ini yang paling banyak, termasuk yang paling banyak Syiah ini di Iran. Syiah Rafidhah. Syiah yang meyakini 12 imam yang lebih banyak mencela dan mencaci para sahabat dibandingkan memuji para sahabat. Jadi itulah ciri ahli bid'ah menggunakan bahasa umum. Makanya Islam menyuruh kita agar supaya menjelaskan nasnya, ada tidak dalilnya, yang jelas dalilnya, jangan menggunakan dalil umum. Memang kita boleh menggunakan dalil umum dalam hal-hal tertentu, tapi tidak semua perkara menggunakan dalil umum. Karena itu bisa digunakan dan diperalat oleh bid'ah untuk melegalkan bid'ah. Allah